Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, rutin kita tiap pagi, tiap malam berdoa datang kepada Yesus, baca firman Tuhan. Dan saya percaya Tuhan lihat dari surga buat setiap anak-anak Tuhan yang berakal budi mencari Tuhan. Itu tertulis di dalam Mazmur 53 ayat 3, Bapak Ibu. Tuhan dia dari surga. Saya mau baca supaya saya tidak salah ngomong, saudara ya. Karena itu firman Tuhan katakan dalam Mazmur 53 ayat 3 dikatakan, Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Amin. Orang yang berakal budi adalah orang yang mencari Tuhan. Berakal budi adalah orang bijaksana, mendirikan rumah di atas batu, batu dalam Kristus. Biar kita menjadi anak-anak Tuhan yang berhikmat, berakal budi, yang wise. Itu mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Siapa yang pegang kendali di atas segala-galanya kalau bukan Tuhan? Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, dan tidak ada satu pribadi pun yang sejajar dengan Tuhan. Tidak ada. Dia satu-satunya Allah Bapa yang sangat kita cintai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Atas rahmat anugerah Tuhan pada malam hari ini, tanggal 14 Oktober 2023, kita sudah membaca kitab Nahum. Nahum hanya ada 3 fatsal, Bapak Ibu ya. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh setelah Nahum, kita baca kitab Habakuk ya, Habakuk ya. Sebentar supaya kita bisa selesai. Tinggal berapa fatsal lagi saudara sampai kitab Nabi Maliaki. Jadi kemungkinan besar atas izin rahmat anugerah Tuhan menjelang akhir Oktober sudah selesai sudah. Ini kalau saya hitung-hitung ya, ini total kita bisa mengakhiri sampai kitab Nabi Maliaki sampai kurang lebih akhir Oktober. Jadi tidak sampai bulan November Bapak Ibu ya. Terima kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita dapat mengakhiri kitab demi kitab dalam keadaan sehat, rohani sehat, jasmani sehat. Tuhan mau supaya dengan kesehatan yang datang dari Tuhan, hidup ini untuk Tuhan. Karena firman Allah katakan nanti kita baca dalam Nahum pasal 1 ayat 1 sampai 15. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Sifat Tuhan maha baik, lengkap Tuhan itu maha agung, maha sempurna. Salah satunya Tuhan itu Allah yang cemburu. Karena dia satu-satunya. Kalau tidak cemburu saudara, nanti manusia itu seenaknya saja saudara. Jadi Allah itu sempurna. Ini justru letak kesempurnaan Tuhan, lengkap sifat Allah. Dan kita juga belajar ikuti apa maunya Tuhan. Supaya kita hidup ini diciptakan sama Tuhan. Tidak nyelonong sendiri, tapi ikuti firman Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat, kami nyanyikan sebuah pujian. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Amin, haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Amin, haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin. Kuasa Tuhan tak terbatas. Dia ajaib, dia sempurna, dia satu-satunya Tuhan. Kita takut sama Tuhan Bapak Ibu. Ayo kita takut sama Tuhan. Kalau nggak takut berani sama Tuhan, habislah kita. Sebab kita diciptakan sama Dia. Kita sendiri tak berkuasa dalam kehidupan kita.
Coba Bapak Ibu hitung, hidung kita tutup saja, dalam waktu nggak sampai 5 menit udah meninggal kita. Tutup hidungnya sudah, nggak bisa napas. Bukti bahwa kita tidak punya kuasa apapun juga. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Amin, haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Amin, haleluya. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Amin, haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tidak karena mustahil bagi Tuhan. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ayat 42 ayat 2 dikatakan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Itu sangat mungkin bagimu. Amin, haleluya. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ya Tuhan, punya-Mu lah kebesaran dan kejayaan. Amin, haleluya. Kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu lah kerajaan dan Kau yang tertinggi itu, melebihi segala-galanya sebagai Allah. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Yesuslah Tuhanku yang sempurna. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Malam hari ini layakkan sebentar kami mau baca firman Tuhan. Sucikanlah mulutku, hatiku dan pikiranku. Ku simpan firman-Mu dalam hatiku. Ampunilah semua dosa dan salahku. Roh Kudus ajar aku, mengingatkan aku tentang firman-Mu. Terima kasih Bapa.
kami percaya malam hari ini malam yang diberkati Tuhan. Hanya oleh rahmat anugerah-Mu Bapa, Kau izinkan kami anak-anak-Mu mulai membaca kitab Nahum pasal yang pertama. Kau berfirman bahwa Engkau Allah yang cemburu dan pembalas, supaya membuat kami takut akan Tuhan, supaya kami tidak boleh main-main dengan dosa, karena Engkau begitu maha kudus, maha sempurna, dan satu-satunya Tuhan. Maka kami tidak boleh menyembah Allah yang lain selain Engkau, Tuhan Yesus, karena kami adalah Engkau yang ciptakan. Maka tidak benar, tidak sepantasnya untuk manusia menyembah kepada Allah lain, karena Allah lain bukan pencipta, dan tidak ada yang lain. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang maha ajaib, maha agung, maha mulia, maha sempurna, maha kuasa, maha segala-galanya Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan, Bapa yang malam ini bisa kembali datang kepada firman Tuhan, supaya hari ini hari kita melangkah, tidak melangkah sendiri, tapi melangkah bersama firman Tuhan. Biar hidup kita semakin dibentuk. Untuk itu mari Bapak Ibu perlu setia sama Tuhan, setia baca Alkitab, setia merenungkan firman Tuhan, dan setia untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Mari puji Tuhan, kita ada waktunya kita membaca atas rahmat anugerah Tuhan. Kita membaca kitab Nahum, saudara ya. Kitab Nahum pasal 1 ayat 1 sampai 15. Nahum ini artinya penghiburan. Dalam bahasa Ibrani artinya penghiburan. Hanya 3 pasal. Nahum ditulis oleh Nahum sendiri ya, dari untuk Yehuda ya. Jadi ada berapa nabi-nabi ya, karena Israel itu kan pecah jadi 2 ya. Kerajaan Israel utara, Israel ya, terus bagian selatan itu utara Israel itu ada 10 suku, dan selatan 2 suku, suku Yehuda dan suku Benyamin ya. Jadi ini khusus untuk suku Yehuda ya, untuk Yehuda maksudnya, kerajaan Israel yang bagian selatan ya. Ditulis oleh Nahum sendiri, kurang lebih tahunnya baik 600 tahunan ya, kurang lebih 630-620 tahun sebelum Masehi, jadi sebelum Yesus lahir. Jadi kalau kita hitung sampai detik ini, berarti 2600 lebih tahun yang lalu, 2650 tahun yang lalu lah ya. Jadi waktu begitu lama sekali ya. Mari kita mau baca firman Tuhan, biar kita senantiasa dipenuhi dengan firman Tuhan, bukan dipenuhi dengan dunia. Jangan mata kita tertuju kepada dunia, jangan hati kita tertuju kepada dunia ya, tapi tertujulah kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu yang menciptakan kita semua. Bapak Ibu dilahirkan kan dari Tuhan. Tuhan punya mau supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan. Dan kita setelah melihat itu, kita harus membesarkan Tuhan. Dan ketiga, kita mau taat kepada firman Tuhan. Jadi 3 poin itu. Tuhan izinkan kita lahir di dunia ini supaya kita bisa melihat, oh betapa besar Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan segala-galanya. Dan yang kedua, kita memuliakan Tuhan karena Tuhan itu begitu mulia. Dan ketiga, ayo kita mau taat kepada apa yang Tuhan perintahkan, firman Allah. Kita taat sehingga kita selamat, saudara. Amin, puji Tuhan. Mari saya mau baca Nahum pasal 1, demikian firman Tuhan ayat yang pertama. Ucapan ilahi tentang Niniwe, kitab penglihatan Nahum orang Elkos. Nah, jadi ini melalui hamba Tuhan atau Nabi Nahum yang diciptakan oleh Tuhan. Nahum diciptakan oleh Tuhan, diizinkan Tuhan, kurang lebih dia menubuatkan ini sekitar 630-620 tahun sebelum Tuhan lahir, untuk kota Niniwe. Jadi Niniwe itu adalah ibu kota Asyur ya. Niniwe itu letaknya lokasi di timur laut Mesopotamia ya, yang saat ini Irak ya. Itu Niniwe, kota besar yang seperti sudah diterangkan waktu yang lalu, waktu Nabi Yunus ya. Yunus itu ternyata diperintahkan Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Tarsis itu daerah Spanyol, saudara ya. Tapi puji Tuhan, kalau kita terus dapat mengerti akan firman Tuhan, Nahum orang Elkos ini daerah Galilea, saudara ya. Jadi ini memang khusus dari Galilea, itu khusus untuk daerah selatan Israel ya. Puji Tuhan, kemurahan Tuhan, kita tetap setia membaca firman Tuhan. Terus yang kedua, Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Amin. Mari kita mengerti firman Tuhan,
kita baca firman Tuhan, atas rahmat anugerah Tuhan kita baca dan kita renungkan dan kita pahami, sifat Tuhan itu Allah yang cemburu dan Allah pembalas. Nah, itu tertulis dalam Ulangan pasal 4 ayat 24. Allah itu cemburu. Ulangan pasal 4 ayat 24 demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan dan Allah yang cemburu. Wajar, amin, di firman Tuhan. Allah yang cemburu dalam artian bahwa kita diciptakan sama Tuhan, maka harus kita memuliakan Tuhan. Harus kita menyembah kepada Tuhan. Sudah saya katakan tadi, bahwa Tuhan izinkan kita lahir, supaya kita dapat mengetahui ini loh kebesaran Tuhan. Saya begitu waktu saya kecil, dan begitu saya, karena saya anak seorang pendeta, anak seorang hamba Tuhan, ya, papi mami salah satu hamba Tuhan, dan dia pendiri gereja Tabernakel di Jember, ya, founder gereja Bethel Tabernakel Kristus di Jember sampai detik ini. Jadi saya putra kandungnya nomor 3, dan sering sampai saat ini saya menggembalkan pelayanan di Jember, di Jakarta, di mana-mana pun diizinkan, ke Israel. Saya sudah 62 kali ke Israel, di beberapa negara, semua atas rahmat anugerah Tuhan. Selama ku hidup, hidupku untuk Kristus. Dan atas rahmat anugerah Tuhan, sampai detik ini saya setia sama Tuhan, saya cinta Tuhan, dan saya diizinkan sama Tuhan terus. Jadi wajar, saudara. Tuhan itu yang menciptakan, dan saya melihat akan kebesaran Tuhan. Saya sekolah, ya, dan saya di situ sekolah bisa membaca, bisa berhitung, bisa berpikir, dan saat itu Tuhan memberi pengertian buat kita. Begitu besar Tuhan, begitu dahsyatnya Tuhan. Pada waktu saya ke Israel, pada waktu saya ke Amerika, saya pergi ke Korea, ke Bangkok, beberapa negara yang saya kunjungi, saya lihat, wow, di situ saya lihat kebesaran Tuhan. Di Indonesia begitu besar. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Tiap negara masing-masing penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan secara menyeluruh, Allah itu mulia, besar, ajaib. Dan saya memuliakan Tuhan. Itu. Jadi kita menikmati kebesaran Tuhan. Bumi, langit diciptakan Tuhan. Matahari, siapa yang bisa menciptakan matahari, saudara? Jangankan matahari. Orang bisa membuat air saja nggak bisa. Water, H2O, oksigen, karbon dioksida, CO2. Napas yang kita keluarkan CO2. Semua ciptaan Tuhan. Begitu dahsyatnya, begitu mulianya Tuhan. Dan kita takut sama Tuhan. Ayat yang ketiga, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Tapi ia tidak sekali-sekali membebaskan dari hukuman orang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai. Dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya. Dan segala sungai dijadikan kering. Basan dan Karmel menjadi merana. Dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap dia, dan bukit-bukit mencair, bumi menjadi sunyi, sepi di hadapannya. Dunia serta seluruh penduduknya. Siapa yang tahan berdiri menghadapi geramnya, dan siapa yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala, kantan amarahnya tercurah seperti api. Apa yang sama yang bisa melawan Tuhan? Tidak ada, saudara. Oleh itu kita takut sama Tuhan, kita cinta Tuhan. Karena apa? Dan kata firman Tuhan berikutnya, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya, semua hancur, semua tunduk kepada otoritas Tuhan. Tapi ingat, di samping Tuhan Allah cemburu, dia besar kuasanya dan bisa marah. Tapi ayat ke-7 dikatakan, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepada Amin. Mari kita mau senantiasa berharap dan berlindung kepada Tuhan. Supaya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir, yang menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Apa maksudmu menentang Tuhan? Ia akan menghabisi sama sekali. Kesengsaraan tidak akan timbul dua kali. Amin. Kalau sudah dihabisi sama Tuhan, sudah nggak ada kesengsaraan. Kesengsaraan berlangsung satu kali. Karena apa? Begitu kita berani menentang Tuhan, selesai kita sudah. Mati, selesai sudah. Ya, mau apa saudara kita berani sama Tuhan? Nggak ada guna, hancur kita. Ayat 10, sebab mereka pun akan lenyap seperti duri yang berjalin-jalin, dimakan habis seperti jerami kering. Bukankah daripada memuncul orang yang merancang kejahatan terhadap Tuhan, orang yang memberi nasihat dursila? Beginilah firman Tuhan, sekalipun mereka utuh dan begitu banyak jumlahnya, tapi mereka akan hilang terbabat dan mati binasa. Sekalipun aku telah merendahkan engkau, tapi aku tidak akan merendahkan engkau lagi. Ayat 13, sekarang aku akan mematahkan gararnya yang memberati engkau, dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikut engkau. Ayat 14, terhadap engkau inilah perintah Tuhan, tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu dari rumah Allahmu. Aku akan menyanyapkan patung patan dan patung tuangan. Kuburmu akan kusediakan sebab engkau hina. Ayat 15 yang terakhir,
Lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan orang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakan hari rayamu, hai Yehuda. Bayarlah nasarmu, sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Amin. Orang dursila, orang fasik, orang tidak menyembah Tuhan, orang menyembah patung, semua di sini hancur lenyap, saudara. Mati kalau Tuhan sudah marah, karena Allah itu cemburu dan Allah itu bisa marah. Maka tidak boleh kita macam-macam sama Tuhan. Karena di dalam Ibrani 12 ayat 29, Allah itu seperti api yang menghanguskan. Saya mau baca. Ya. Ibrani 12 ayat 29. Ya, Ibrani 12 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Allah itu baik. Tapi bukan berarti Allah itu baik bisa dipermainkan. Jangan sesat dalam Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Apa yang ditabur orang itu akan dituainya. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dia dipermainkan. Takut kita sama Tuhan. Dan Allah itu pembalas. Kata firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 9. Ayat 19 saya mau baca. Allah itu juga cemburu dan pembalas. Maka jangan macam-macam sama Tuhan. Pembalas untuk musuhnya ya. Iblis nanti akan dihancurkan. Masuk dalam neraka lautan api. Dibalas sama Tuhan. Silakan. Maka saat ini selama kita di dalam dunia. Banyak orang jahat itu kena hasutan iblis. Ya. Perang Ukraina, ya, perang Rusia, terus Hamas, karena hasutan iblis itu, Hamas itu. Masa dia serang Israel? Sebetulnya kan enggak, kalau dia persoalan minta merdeka soal Palestina, bicara baik-baik, tidak perlu nyerang-nyerang perang-perang begitu. Berarti kena hasutan iblis, saudara. Ya, Tuhan itu membalas. Ayat 19, saudara-saudaraku yang kekasih, jangan kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Nah, takut kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang menghanguskan, selesai sudah, kita akan dipotong sama Tuhan dalam Roma 11:22. Perhatikan kemurahan dan kekerasan Allah. Bagi kamu kemurahannya, tapi kalau tidak akan dipotong. Itu baca Roma 11:22. Takut kita kepada Tuhan. Oleh itu mari, selama kita hidup, saya takut sama Tuhan. Komit saya dengan Tuhan. Pagi malam. Saya terus beritakan firman Tuhan sampai Yesus datang. Karena kita sangat takut sama Tuhan. Saya ikuti firman. Mari kita mau ikuti firman, pelaku firman Tuhan. Sehingga nanti kelak kita layak masuk di dalam kerajaan surga buat selamanya. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Amin. Haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa, takut sama Tuhan, karena Allah itu cemburu dan pembalas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak Ibu Saudara semua, diberkati Tuhan. Tuhan bersama kita, Immanuel. Haleluya, puji Tuhan. Amin.